Apakah Golkar tetap mendorong Airin, mantan juara favorit Putri Indonesia ini pasca Airlangga mundur? Yang pasti Gerindra juga memiliki calon yang diunggulkan di daerah yang strategis ini, yakni Andra Soni. Di sini kita lihat irisannya sehingga kita masih menunggu dinamika ke depan. Apakah Banten akhirnya sama dengan Jabar? Semakin menarik untuk diikuti teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam demokrasi. Jumpa lagi bersama saya Bang Ilo di channel YouTube Obi Production. Nah, tentu hari ini senang sekali bisa hadir kembali. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam kondisi yang sehat dan saya selalu berharap doa terbaik untuk kita semuanya. Nah, teman-teman, di video kali ini kami ingin membahas tentang 7 daerah yang diperebutkan di Pilkada 2024. Dan di video kali ini kami ingin menyampaikan apa yang kira-kira menjadi alasannya. Sebagaimana kita saksikan bersama tentang pernik-pernik demokrasi, di mana kita akan melaksanakan kontestasi politik pada tanggal 27 November tahun 2024, sudah mulai kelihatan ada yang hangat-hangat, ada yang sedikit sudah agak panas di beberapa daerah-daerah ya. Terutama yang saya maksud tadi adalah 7 daerah strategis di pilkada serentak yang diperebutkan oleh partai-partai politik. Bukan hanya koalisi Indonesia Maju tuh Kim atau Kim Plus, tapi di luar Kim dan Kim Plus pun juga berupaya untuk bagaimana jagoannya bisa terpilih di daerah-daerah yang saya sebutkan tadi. Nah, teman-teman sekalian, pilkada serentak digelar pada tanggal 27 November 2024. Tidak bisa dipisahkan dari momen strategis bagi partai politik untuk membangun fondasi yang kuat untuk menatap pemilu dan pilpres tahun 2029. Bagaimanapun sulit untuk dihindari bahwa politik itu adalah goal besarnya kekuasaan, dan untuk mendapatkan kekuasaan itu, partai politik adalah medianya dan suara rakyat biasanya dijadikan kapitalnya atau menjadi targeting. Jadi partai politik tanpa suara rakyat tidak ada juga gunanya. Nah, cuma sayang suara rakyat ketika keinginan sudah tercapai, nah ini yang biasa banyak dilupakan teman-teman, terutama di dalam menentukan calon-calon yang akan bertarung di dalam kontestasi. Nah, karena itu jangan heran atau kikuk jika kita melihat bagaimana alotnya penentuan calon kepala daerah yang dianggap strategis untuk menjadi jembatan dalam tanda kutip menuju perhelatan pemilu dan pilpres 2029. Nah, ini memang terkesan terlalu dini untuk bicara 2029. Presiden terpilih pun belum dilantik. Tapi itulah fakta. Gerakan terbuka maupun yang senyap yang sudah berjalan sangat vulgar sehingga mudah untuk membacanya. Nah, teman-teman sekalian, fenomena Ridwan Kamil OTW Jakarta dan Deddy Mulyadi di Jawa Barat adalah salah satu sampel bahwa sesungguhnya perebutan kekuasaan daerah-daerah strategis itu sudah dimulai dari sekarang. Bukan saja di luar lingkaran Koalisi Indonesia Maju atau KIM, bahkan di dalam internal Koalisi Indonesia Maju sendiri tentu adu kekuatan untuk melahirkan win-win solution yang tentunya juga menguntungkan anggota yang tergabung di dalamnya. Nah, dalam pengalaman seperti ini, tentu dominasi pengaruh ada pada siapa yang akan berkuasa atau yang sedang berkuasa. Nah, teman-teman sekalian, karena itu menarik, di video kali ini kami akan sampaikan ada 7 daerah yang strategis yang diperebutkan oleh partai politik agar jagoannya menjadi orang nomor 1. Siapa kira-kira yang di urutan pertama, teman-teman sekalian? Tentu yang pertama adalah daerah Provinsi Jawa Barat. Mengapa daerah geopolitik Pak Prabowo Subianto ini menjadi yang pertama? Jawabnya karena Jabar memiliki wajib pilih atau DPT yang terbesar di Indonesia.
Mau tahu? Jumlah DPT pada tahun 2024 mencapai 35.714.901. Wow, bayangkan ini teman-teman. Jadi kalau DPT-nya Indonesia secara nasional hanya ada sekitar 200-an, 205 mungkin ya, kurang lebih seperti itu. Coba bayangkan, Jawa Barat saja baru satu provinsi ini sudah 35.714.901. Nah, wajar kan jika terjadi dinamika dan alot di Pilgub Jawa Barat. Inilah jawabannya mengapa kader Gerindra Deddy Mulyadi yang akhirnya diplot di Jabar dan Ridwan Kamil OTW ke Jakarta. Meskipun kans menang Ridwan Kamil di Jawa Barat jauh lebih besar dibandingkan ketika dia harus bertarung di Jakarta. Nah, di sini kelihatannya Golkar mengalah. Meskipun menurut saya ada hikmahnya Ridwan Kamil menuju ke Jakarta. Ya mungkin belum tentu dipahami termasuk oleh koalisi Kim itu sendiri. Nanti kita bahas di video berikutnya, teman-teman sekalian. Karena jumlah wajib pilih yang terbesar, maka Jabar memberi jatah anggota DPR RI tentu juga besar. Selain modal elektoral, jika ingin nyapres atau mempertahankan kekuasaan, juga memiliki nilai benefit yang tidak bisa kita nafikan. Nah, yang kedua teman-teman sekalian ada tentu Jawa Timur. Nah, mengapa Jawa Timur? Mengapa Jawa Timur? Ya, sama saja dengan Jawa Barat. Daerah yang dikenal dengan kekuatan Nahdien atau NU yang besar itu memiliki jumlah wajib pilih terbesar kedua yakni 31.042.838. Di Jatim hampir Hopipa Indar Parawansa yang didukung oleh Kim belum ada kepastian mendapatkan lawan tanding. Bisa jadi ada kotak kosong juga di sana. Nah, jika Kim atau Kim Plus solid, bisa jadi kotak kosong di daerah ini karena PDIP tidak bisa berbuat banyak karena tidak cukup kursi untuk mengusung sendiri calon gubernur dan wakil gubernur. Dalam artian harus berkoalisi. Nah, mau tahu yang ketiga apa lagi teman-teman sekalian? Nah, ini penting. Yang ketiga itu adalah Jawa Tengah. Jawa Tengah memiliki DPT terbesar ketiga yakni sekitar 28.289.000. Era geopolitik Jokowi ini juga dikenal sebagai basis PDIP. Buktinya, PDIP memiliki kursi yang bisa mengusung calon gubernur dan wakil gubernur. Ada 33 kursi. Karena itu, pertarungan kontestasi di Jateng bisa terjadi pertarungan dua jenderal karena jenderal TNI dan jenderal polisi kemungkinan besar akan saling berhadapan. Nah, sekedar informasi, kemungkinan besar Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa akan diusung oleh PDIP dan kemungkinan besar, bukan kemungkinan besar ya, hampir dipastikan Bapak yang menjabat sekarang Pak Lutfi, Ahmad Lutfi yang sekarang ini masih menjabat Kapolda Jawa Tengah itu akan dipersiapkan untuk berhadapan dan informasi yang kami dengar sekarang sudah proses untuk mundur atau pensiun dari kepolisian ya teman-teman sekalian. Nah ini seru ini Jawa Tengah ini. Kenapa saya bilang seru ya? Karena kalau Jenderal Andika misalnya, Pak Andika Perkasa bisa menjadi gubernur di sini, bukan tidak mungkin Pak Andika bisa menjadi calon presiden 2029 yang layak untuk diperhitungkan. Nah di situ serunya teman-teman sekalian. Keempat adalah Sumatera Utara. Nah, mengapa Pilgub Sumatera juga pernah heboh dengan isu kotak kosong? Jawabnya, karena daerah yang melahirkan banyak pengacara ini memiliki DPT terbesar keempat di luar Pulau Jawa, yakni sekitar 10.853.940 teman-teman sekalian. Makanya sangat wajar jika Tamedan Bobi Nasution yang juga menantu Jokowi naik kelas menjadi calon gubernur Sumatera Utara dan didukung dengan koalisi Kim dan Kim Plus, PKS, Nasdem, dan PKB. Nah, beruntung sekali teman-teman sekalian, Edi Rahmayadi bisa diselamatkan oleh PDIP karena memiliki kursi yang cukup untuk mengusung sendiri calonnya. Dalam konteks ini, kita bisa memberi apresiasi kepada PDIP yang bisa melahirkan lawan yang sepadan bagi Bobi Nasution. Akhirnya, demokrasi di Sumatera Utara
menjadi lebih berpesta rakyat. Nah, ini sesungguhnya esensi daripada demokrasi itu, teman-teman sekalian. Ada kompetisi dan masyarakat disuguhkan beberapa opsi pilihan ya. Oke, kemudian yang kelima. Apa kira-kira yang kelima? Bukan Jakarta, tapi Banten, teman-teman sekalian. Pecahan DKI Jakarta ini ternyata menempati posisi kelima dengan jumlah DPT 8.842.666. Wajar jika di pilkada serentak daerah ini kembali diperebutkan oleh sesama anggota koalisi Indonesia Maju. Sebagaimana kita ketahui bahwa di Banten ada figur Golkar yang sangat potensial bernama Airin Rahmi Diani, mantan wali kota Tangerang Selatan 2011-2021. Namun nasibnya belum pasti diusung oleh Golkar. Gak tahu ya kalau setelah ada ketum baru terpilih nanti berdasarkan hasil Munas Golkar yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus. Nah, apakah Golkar tetap mendorong Airin, mantan juara favorit Putri Indonesia ini, pasca Erlangga mundur? Yang pasti, Gerindra juga memiliki calon yang diunggulkan di daerah yang strategis ini, yakni Andra Soni. Di sini kita lihat irisannya sehingga kita masih menunggu dinamika ke depan. Apakah Banten akhirnya sama dengan Jabar, semakin menarik untuk diikuti, teman-teman sekalian. Nah, kita beralih kepada posisi yang ke-6, teman-teman sekalian. Di tempat ke-6 ada DKI Jakarta. Jakarta hanya memiliki DPT terbesar ke-6 dengan jumlah DPT sebesar 8.252.897. Sebenarnya tidak terlalu jauh juga sih dengan Banten ya. Tapi secara kuantitatif tetap kalah dari Banten. Nah, dilihat dari DPT memang berada pada posisi ke-6. Namun harus diakui teman-teman sekalian bahwa Jakarta memiliki kelebihan plus. Selain dari DPT, Jakarta masih menjadi sentra atau menjadi epicentrum Indonesia. Sehingga siapa yang akan menjadi gubernur di daerah yang sangat heterogen itu pasti memiliki peluang besar untuk menjadi calon presiden yang akan datang. Nah, contohnya kita bisa lihat Pak Joko Widodo berasal dari Jawa Tengah ya, Solo gitu. Terus menjadi gubernur DKI Jakarta dari DKI Jakarta. Itulah seluruh media memotret bagaimana kerja atau kinerja Pak Jokowi selama menjadi gubernur. Dan di situ popularitas terangkat luar biasa sehingga personal branding atau popularitas dan elektoral Pak Jokowi sangat layak untuk masuk jadi calon presiden pada saat itu dan jadilah dia presiden 2 periode sampai dengan sekarang ini. Jadi ini catatan saya tadi. Nah, sekarang teman-teman sekalian, baru kita tahu kenapa Jakarta itu menjadi seperti sekarang ini panas dan ada upaya untuk menjegal Anies. Karena kalau Anies kembali mendapatkan panggung dan terpilih menjadi gubernur, dia bisa mentunaikan seluruh program-programnya yang belum terselesaikan. Dan kalau itu yang terjadi, maka popularitas Anies semakin naik dan Anies tetap menjadi salah satu tokoh nasional yang akan diperhitungkan di dalam pemilihan presiden tahun 2029, teman-teman. Nah, ini yang menarik. Yang ketujuh. Nah, mau tahu siapa yang ketujuh? Yang ketujuh itu berasal dari kawasan Indonesia bagian timur, yakni Sulawesi Selatan. Tepuk tangan dulu untuk warga Sulawesi Selatan. Ternyata daerah kita ini juga diperhitungkan ya. Nah, Wagar Sulsel jangan heran kalau dianggap sebagai provinsi yang diperhitungkan bukan saja karena DPT-nya masuk di dalam urutan ke-7 terbesar yakni 6.670.582, melainkan daerah yang terdiri beragam suku ini dianggap sebagai representasi Indonesia bagian timur. Pantas saja, pantas saja tokoh Sulawesi Selatan Bapak Yusuf Kalla pernah menjadi 2 kali sebagai Wapres
republik ini. Itu salah satu indikatornya tuh teman-teman. Sayang memang untuk menjadi presiden ada kendala karena sulit berhadapan dengan geopolitik Jawa. Jadi itulah teman-teman tadi beberapa daerah di Indonesia ini yang diperebutkan di dalam kontestasi pilkada serentak kali ini, dan inilah jawaban juga mengapa di daerah-daerah tersebut sangat alot terjadi kekuatan tarik-menarik untuk menentukan siapa calon potensial yang akan didukung. Karena bagaimanapun daerah-daerah yang saya sebutkan tadi memberikan kontribusi yang sangat signifikan ketika mulai dari pemilih legislatif sampai kepada pemilihan presiden. Dan di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, 3 saja daerah ini mungkin sudah hampir menguasai 1/2 jadi jumlah DPT yang ada di Indonesia. Jadi bisa kita lihat bagaimana kira-kira posisi 3 daerah ini strategisnya, ditambah tadi 4 daerah lainnya. Begitu barangkali teman-teman yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatian kita semua, terutama yang sudah memberikan subscriber ya kepada channel ini, agar tetap terus memberikan informasi-informasi yang terupdate terkait dengan dinamika politik di pilkada serentak kali ini. Baik, sekali lagi terima kasih. Jangan lupa subscribe. Saya Bang Ilo. Salam sehat, salam demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.